Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang dalam acara TPB Festival 2025. TPB Festival 2025 merupakan rangkaian acara dari tahap pembelajaran bersama yang dilaksanakan oleh Universitas Pajajaran di bawah naungan Direktorat Pendidikan Non-Gelar. Ditemani dengan saya Indi Kurniawan, dan saya Hoirunisa Fitriani. selaku Master of Ceremony yang menemani teman-teman semuanya dalam beberapa jam ke depan. Oke, dan udah gak kerasa ya Kang, ternyata udah teman-teman semua sudah melewatkan satu semester di Universitas Pajajaran. Betul banget Teh. Dan mau diinformasikan juga kepada teman-teman semuanya yang belum datang nih. Boleh segera merapat ke Balai Santika karena kita bakal seru-seruan bareng di sini. Oke, tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman yang ada di sini sudah menyelesaikan TPB dan OKK dalam satu semester. Gimana, udah seneng? Seneng gak nih udah beres proker-prokernya, mungkin juga udah ngerasa afdol kali ya jadi mahasiswa Universitas Pajajaran. Betul banget. Coba teman-teman suaranya ada? Aduh, masih pada lemes ya Teh Masih ya? kurang. Kalau gitu aku mau Betul. ngajakin teman-teman buat berdiri dulu, kita tagline Universitas Pajajaran bareng-bareng. Oke, boleh teman-teman semuanya berdiri biar makin semangat dan makin kompak. Karena di TPB Fest ini kita bakal seru-seruan bareng beberapa jam ke depan. Betul ya guys, Teh? Betul banget. Nah, aku mau ke sebelah sini dulu ya, Oh, boleh Kang. banget Teh, kita ke sebelah sini biar Aku mau makin nanya akrab dulu, ya. iya bener banget. Aku mau nanya dulu nih sama teman-teman yang udah melaksanakan TPB dan OKK dalam satu semester. Udah tahu belum tagline-nya Universitas Pajajaran? Coba, udah setahun di Unpad masa nggak tahu tagline Universitas Pajajaran, ada yang tahu? Apa? Woi, ada yang tahu tuh. Ada yang tahu boleh Coba. ya? Oke, itu unggul, inklusif, itu unggul. berdampak. Iya benar. Untuk teman-teman Kema Unpadnya ada yang tahu? Cluenya tuh? Oke, udah Tahu? ada yang tahu? Coba sebutin dulu. Oke, Oke, udah pada benar. jago ya Iya, Teh udah ya. jago. Masa aku Jadi, udah setahun di Unpad, bener ya? betul. Jadi untuk jargonnya yaitu aku, kamu, kita, jawabnya salam Salam satu satu Unpad. Unpad. Ada yang tahu gerakannya? Oh, oke, Hafal? udah pada Oke. semangat. Yang Teteh sana udah pada semangat, Akang di sana juga udah pada semangat. Gimana kalau misalkan kita coba Teh bareng-bareng? Oke, kita tes ombak ya Kang Oke. ya. 1, 2, 3. Aku, kamu, kita. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tapi masih Dan kurang keras Kang. betul banget, dan ada satu lagi Teh. Bener banget. Satu lagi ini tagline kita sebagai mahasiswa dan anak muda yang akan jadi masa depan yang akan memegang masa depan berkelanjutan di kemudian hari. Nah, ada nih tagline-nya TPB Festival 2025. Betul. Jadi TPB Festival 2025 ini juga punya tagline. Bener Yang banget. dimana kalau misalkan kita bilang TPB Festival 2025, jawabannya Youth for Sustainable Future. oke, Youth for Sustainable Future. Kita Dan itu ajakin juga ada dulu. Oh gerakannya. benar, kita ajakin gerakannya dulu. Boleh. Kalau boleh deh Kang, Boleh. aku yang jawab ya. Ya, jadi TPB Festival 2025, Youth for Sustainable Future. Oke, sudah siap? Oke, sudah siap ya sepertinya ya Teh ya. Oke, kita coba ya Kang ya. Oke. 3, 2, 1. TPB Festival 2025, Youth for Sustainable Future. Oke, tepuk tangan buat teman-teman dulu dong. semuanya. Oke Kang. Oke, kelihatannya masih pada semangat ya walaupun TPB Fest ini telah selesai Teh, masih banyak rangkaian ke depannya Teh. Bener banget, dan harus sampai akhir acara biar kita bisa seru-seruan bareng. Betul banget. Makanya dibuat teman-teman yang di kanan, kiri, sebelah, depan, belakangnya belum nemuin wajah-wajah yang familiar atau teman-teman sekelompoknya bisa langsung dihubungin lagi ya biar langsung datang ke sini. Betul, karena aku kasih sedikit clue ya Teh bahwasanya di TPB Festival ini kita bakal bagi-bagi door prize yang banyak Bener banget. banget. Kira-kira berapa tuh? Berapa banyak door prize-nya? Tadi aku hitung di backstage itu ada sekitar 20 lebih door prize Teh. Wow, udah ada sepeda belum ya? Aduh, rahasia MC itu mah.
Boleh Oke. Teh, untuk selanjutnya kira-kira ada apa ya Teh? Nah, sebelum kita seru-seruan bareng lagi nih ya, akan ada sambutan dari Kepala Kantor Pengajaran Terintegrasi, yaitu Ibu Dr. Laina SHMH, yang akan menyapa teman-teman semua nih di sini. Mungkin kepada Ibu Laina, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang di Pangandaran ada? Bisa memonitor yang di Pangandaran? Oke, selamat siang juga untuk pengelola PSDKU Pangandaran dan mahasiswa TPB yang ada di sana. Jadi tahun ini adalah pertama kali kita lakukan secara hybrid dari sini, dari Unpad, Jatinangor, dan dari kelas di Pangandaran. Saya ini bentuknya bukan sambutan sepertinya karena tadi juga sudah dibuka juga oleh Bapak Rektor. Jadi ini ucapan terima kasih saya untuk semua pihak yang ada di sini. Yang pertama terima kasih untuk teman-teman mahasiswa 2025. Kalian sudah sangat luar biasa mengikuti rangkaian OKK dalam satu semester ini dengan bimbingannya yaitu dosen-dosen fasilitator OKK. Tepuk tangan juga untuk dosen fasilitator OKK nih yang ada di depan sini. 1, 2, 3, 20 gitu ya dosen OKK-nya. Lalu terima kasih juga untuk sponsor hari ini dari Alibaba. Terima kasih Mbak Alia. Juga nanti akan ada talk show dengan Gojek ya. Saya tanya tadi ini GoRide apa Gokar, GoFood aja deh. Ya, kemudian terima kasih saya juga untuk pokoknya semua pihak yang sudah ada di sini, penyanyinya yang oke tadi, bandnya yang oke, semua tim yang ada di sana, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk para juri yang sudah berhasil mengkurasi dari 1.250 menjadi 40 besar. Siapa yang masuk 40 besar? Kalian pastinya masuk 40 besar ya. Oke, ditunggu saatnya kita akan umumkan nanti ada 3 pemenang untuk X-Banner, 3 pemenang untuk video, dan 1 juara favorit. Semoga kalian ada di dalamnya. Oke ya, nggak usah berpanjang-panjang, pokoknya terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laina atas sambutannya. Jadi kalau kata Bu Laina teman-teman terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Betul banget. Nah, untuk selanjutnya pasti masih ada segmen-segmen menarik. Tadi juga udah di-spill sedikit oleh Ibu Leina bahwasannya kita bakal ada talk show. Tapi sebelum itu ada apa Teh? Akan ada penayangan video, ada kenalan sama teman-teman jauh kita dari Betul, PSDKU Pangandaran. betul. Sebelum itu kita sapa dulu dari PSDKU Pangandaran. Halo Oke. teman-teman PSDKU Pangandaran. Halo teman-teman PSDKU Pangandaran. Oke, sudah ada ya. Pastinya tadi udah mantengin Oke. terus di jam. Halo teman-teman semuanya. Jatinangor. Oke, Sama sudah ya ada di ya. sana. Ramai banget ya di sana. Udah banyak banget di sana juga melaksanakan TPB OKK Teh. Benar banget. Dan ini Seperti baru pertama itu. kali ya dilaksanakan Betul secara banget. hybrid. Iya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada tayangan dari teman jauh kita, yaitu dari Unpad PSDKU Pangandaran tentang ekoposter. Maka dari itu selamat menyaksikan. Oke. Baik, untuk sekarang kita akan wawancara ya Kang. Wawancara untuk teman-teman yang masuk 40 besar video terbaik. Baik, betul. Boleh kelompoknya silakan maju. Pada Akang Teteh, perwakilan dari kelompok-kelompok yang berhasil masuk ke dalam 40 besar, kami persilakan untuk menaiki panggung. Oke.
Oke, baik. Oke, teman-teman, boleh dong sekali lagi tepuk tangan untuk Akang Teteh yang berhasil memasuki 40 besar. Keren-keren banget gak sih ini teh? Iya, keren banget. Masuk 40 besar loh. Oke, Akang Keren Teteh banget ini. yang di depan ini udah siap belum kita wawancarai? Siap ya. Tapi sebelum mewawancarai, kita tanya dulu kali ya, Kang. Kita tanya dulu. Boleh dong perkenalan dulu deh, Akang Teteh. Silakan diperkenalkan dari sini ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Zohara, aku dari kelompok 5, sub kelompok 5. Halo semuanya, saya Raka Muhammad Ramadhani dari program studi peternakan. Saya dari kelompok OKK 5, sub kelompok 2. Halo. Izin ya Pak. Halo, izin perkenalkan, nama saya Dwi Wayu Saputra dari Fakultas Peternakan dari kelompok besar 4, sub kelompok kecilnya 5. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Naila Azkia Afrianti dari Keperawatan 25. Saya dari kelompok OKK 4, sub kelompok 2. Selamat siang sebelumnya. Perkenalkan nama saya Dava Bagas Satria Pratama dari program studi Administrasi Bisnis untuk kelompok 3, sub kelompok 5. Perkenalkan nama saya Kevin Arfiando dari Fakultas Peternakan. Saya dari kelompok 3, sub kelompok 2. Oke, salam kenal Akang Teteh. Oke, sekarang boleh Akang Teteh diambil posternya, posternya dan dipertunjukkan ke kamera hasil karyanya. Betul banget. Nah kita sama-sama lihat nih eko poster para nominasi dari 40 besar ini nih teh. Wah, pasti nggak usah diragukan lagi ya Kang hasil-hasilnya. Boleh langsung berbaris lagi ya Kang Teteh. Wow. Oke. Wah, keren-keren banget Kang ini. Jujur aku penasaran sih. Kayak gimana caranya mereka bisa, Akang Teteh ini bisa masuk ke 40 besar ini teh. Iya benar. Kalau gitu langsung aja kita tanya kali ya Kang. Pertanyaannya tuh kayak gimana sih perasaan mereka, perasaan Akang Teteh ini menang dan masuk ke 40 besar ya Kang. Betul banget nih. Boleh langsung aja dari Teteh sebelah sini. Ya, untuk aku sendiri perasaannya pastinya kaget banget kan. Soalnya kita tuh nggak berekspektasi tinggi untuk bisa masuk 40 besar. Begitu Teteh. Oke. Kalau misalnya dari sini? Jadi kalau perasaan yang saya dapat itu pertama pasti kaget. Nah, lalu untuk selanjutnya saya bangga kepada diri sendiri dan juga kepada teman-teman kelompok saya karena sudah berjuang sampai saat ini. Boleh disapa kali ya teman-teman kelompoknya? Dong. Mana ini kelompok besar 4? Oh. Keren banget semangatnya si Teh jujur. Boleh lanjut Kang. Nah, kalau ini nih Kang. Perasaannya gimana nih Kang bisa masuk 40 besar nih Kang? Jujur nggak nyangka ya. Soalnya juga kita ngumpulin ide-ide itu kan susah kan. Jadi kita ya seadanya lah. Tapi ternyata menang ya. Keren. Keren banget, keren banget, keren banget. Nah lanjut kali. Kalau buat Akang nih Kang. Perasaannya gimana nih Kang kalau masuk 40 besar nih Kang? Waduh, kalau perasaannya sih pasti kaget ya Kang, karena kita tuh di awalnya cuma, ya udah yang penting tugasnya beres gitu. Tapi ternyata pas kita pengumuman lihat masuk dominasi 40 terbaik, kita kaget gitu Kang. Karena niat awalnya tuh cuma ya udah selesai tugas gitu doang Kang gitu. Berarti komunikasi dan kerja sama ini udah keren banget nih ya Kang ya. Oke lanjut nih buat Akang nih Kang. Perasaannya gimana nih Kang masuk 40 besar nih Kang? Waduh, sama dengan yang lainnya, saya juga kaget dan senang dan bersyukur juga bahwa ide sesederhana ini bisa membawa kami ke kemenangan. Keren banget. Nah yang buat terakhir nih. Nih
posternya kayak kreatif banget nih dari sampah-sampah beneran nih kayak ini teh. Coba perasaannya gimana nih teh masuk 40 besar? Terkejut. Terus tapi happy, seneng karena nggak nyangka banget kalau misalkan masuk ke 40, ya masuk nominasi ke 40 terbaik. Soalnya jujur li dadakan, jadi nggak berekspektasi tinggi, tapi alhamdulillah happy dan bangga sama kelompok sendiri. Wah, Oke. keren banget. Boleh dong untuk tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke. Satu pertanyaan lagi nih, Kang. Boleh teh. Kan udah menang nih, masuk ke 40 besar nih ya, Kang. Kita pengen tahu dong, apa sih triknya, apa sih tips-tipsnya nih biar bisa masuk ke 40 besar itu? Boleh, bener kan? Betul Boleh. banget, Teh. Mulai dari sini dulu apa dari sana? Boleh dari sana. Dari dulu kali, sini Teh. dulu ya, Teh. Oke, Teh. Untuk tips sendiri ya, itu sebenarnya dari hasil kerjasama kelompok sih jujur. Karena emang kelompok aku tuh bener-bener semangat kalau ada kerja kelompok. Pasti pengen banget ketemuan gitu. Ya bener-bener keren banget. Pokoknya kelompok 4 sub 2 itu gacor. Gacor banget nih, Kang. Kalau kita Keren kita tahu ini kali ya, Kang, pertanyaannya sama. Apa tuh, Kang, tipsnya? Sebenarnya nggak ada tips sih, tapi saya cuman mengembangkan di kekompakan dan komunikasi. Jadi biar bisa selaras dan sejalan gitu dalam satu kelompok ini gitu. Ya. Keren, pasti Gojek kompak. Kalau ini apa nih, Kang? Aduh, betul. Oke, untuk tipsnya sendiri mungkin dari awal itu udah ada ide buat video. Dan yang paling penting itu kekompakan kelompok sih. Jadi jujur kelompok saya itu benar-benar kompak banget. Jadi untuk dapat ini tuh ya cukup mudah lah gitu ya. Wah, cukup mudah. Ya, kuncinya kompak lagi ya, Kang. Kalau selanjutnya, apa nih, Kang, tipsnya? Kalau dari kelompok saya sendiri sih, yang pastinya kekompakan kelompok juga seperti yang lainnya. Lalu yang kedua tidak lupa kepada Bapak Kurniawan selaku fasilitator kita karena telah memberikan beberapa saran gitu. Jadi di kita tuh beberapa video tuh udah dikasih saran sama Bapak Kurnia selaku fasilitator gitu. Jadi tidak luput dari anggota dan juga fasilitator kita gitu. Keren banget. Selanjutnya nih, kelompok 5 sub kelompok 2. Apa nih, Kang, tipsnya? Untuk tipsnya sendiri, saya sama dengan yang lainnya, kekompakan kami dan chemistry kami sangat seimbang, jadi kita bisa saling bertukar pikiran dan juga saling berdiskusi panjang lebar, dan ya kami sangat bersatu pikiran gitu. Satu pikiran ya, Kang, bikin semuanya jadi jalannya terpadu. Betul, Kang? Betul. Kalau ini apa Teh tipsnya, Teh? Tipsnya pastinya harus kerjasama, terus dadakan, biar nggak wacana. Karena kalau dadakan itu pasti nggak wacana. Jadi menurut aku walaupun harus satu pemikiran, tapi kalau misalkan nggak dadakan kayaknya nggak akan jadi gitu. Wah, Keren tips-tips. banget sih jujur. Betul, dadakan tapi pasti dan pasti jadi ya, Teh. Keren banget. Bener. Kayaknya tipsnya bakal bermanfaat buat aku juga nanti bakal kalau misalnya bikin kerkom juga nih Teh. Soalnya kayak mereka dadakan tapi juara gitu. Betul banget nih, Teh. Keren banget. Yang Keren penting banget. kompak, Kang. Nah, kompak dan komunikasi tadi kalau kata Kang Wahyu nih Teh. Betul. Oke. Betul banget. Setelah ini dipersilakan kepada tim operator PSTKU untuk men-shoot hasil karya dari kelompok. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada Kurang lagi 4 nggak? orang lagi, boleh. Nah, Oke, apa yang belah 7. sana? PSTKU, keren Terima banget kasih ya. PSDKU, keren banget ya, di sana juga udah tersedia booth ya Teh Iya, ya. keren banget dan bootnya ada banyak juga. Betul banget, banyak sekali tadi udah diumumkan. Ada banyak booth dari mulai mitigasi bencana. Terus tadi juga ada registrasi ya. iya, Iya, bener banyak banget, banget. Jadi banyak banget tidak lah ya. kalah serunya dari Unpad Pangandaran dan juga Unpad Jatinangor. Jatinangor. Selanjutnya ada apa, Kak? Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian acara inti yaitu talk show bersama Vice President Gojek, yang dimana di sini sesi inspiratif yang membuka wawasan tentang pentingnya pembelajaran di luar prodi untuk mendukung karir masa depan. Wow, keren banget ya teman-teman. Dan untuk memandu sesi kita pada talk show nanti, kita pastinya memerlukan moderator yang pasti keren juga.
Nah, pada kesempatan kali ini kita akan dipandu oleh Bapak Dr. Eka Purnayuda, SPMSI. Beliau adalah dosen dan peneliti dari Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran dengan keahlian di bidang perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan. Dan seluruh pendidikan beliau ini ditempuh di Institut Pertanian Bogor. Oh, berarti dari teman kita di Institut Pertanian Bogor. Yang tentunya menjadi dasar yang kuat bagi karir akademik dan penelitian beliau. Selain aktif mengajar, beliau juga giat melakukan berbagai penelitian, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pembangunan wilayah, dan ekonomi pedesaan. Dan pengalaman tersebut kita dapat yakin diskusi ini akan berjalan menarik, berbobot, dan relevan dengan tantangan yang akan kita hadapi di masa depan. Pastinya cocok banget ya sama tema kita hari ini, yaitu Youth for Sustainable Future. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Dr. Eka Purnayuda, SPMSI, kami silahkan. Betul banget. Selamat Bapak, selamat datang. Baik. Mangga Kang Regi. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga duduk dulu Kang ah. Oke. Siap, mangga Kang duduk di tempat yang sudah disediakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih belum terdengar suara jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik yang saya hormati Teh Laina dan Teh Diana, atur nuhun atas kesempatannya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai sepertinya sudah agak-agak menjelang sore begitu ya. Dan konsentrasi ini sudah agak buyar. Baik, sekarang saya mohon izin, silakan angkat tangan kanan Anda ke atas. Semuanya, silakan angkat tangan kanan ke atas. Seperti saya. Semua sudah? Masih ada yang belum? Saya tunggu. Oke, fokus ya. Sekarang, silakan turunkan tangan Anda ke dagu Anda. Silakan turunkan tangan Anda ke dagu Anda. Ada yang masih memegang keningnya? Ayo. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk kita semua. Sudah agak ya nyambung nih. Dagu mana dagu? Oh ini Pak. Oke. Baik, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Saya akan bacakan CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Kang Regiasa Gardika, Kang ya. Biasa dipanggil Kang Regi ya di sini ya. Betul Pak. Sepertinya sadayana ini dari Sunda begitu ya, Kang Regi asalnya. Semohon. Jadi saya panggil dari Akang aja. Beliau S1-nya di Matematik ITB 2009. Kemudian melanjutkan kuliah ke Matematik University of Birmingham ya. Jadi beliau ini teman-teman sekalian adalah ahli Big Data ya Kang ya? Berat ya. Jadi teman-teman sekalian, sekarang beliau sebagai Regional Analytic Manager, Regional Analytic Head di Gojek Kang ya? Khususnya di Jawa Barat berarti Kang ya? Di Jawa Barat, betul. Oke, nah jadi saya tidak akan berpanjang lebar, akan berikan kesempatan kepada Kang Regi selama 30 menit Kang untuk memberikan materinya. Jadi nanti teman-teman silakan disimak baik-baik bahwasanya materi-materi yang akan dibawakan Kang Regi ini lebih ke arah bagaimana kemampuan kita di luar prodi kita masing-masing dalam memahami dunia ini berjalan begitu ya. Ternyata itu jauh lebih penting ya daripada, ya penting juga kita kuliah di Unpad ya, tapi itu ternyata penting juga ya. Dalam hal mengembangkan kita dan khususnya karir kita di masa yang akan datang. Mangga Kang Regi 30 menit Kang, mangga. Baik, izin berdiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras sih. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang terhormat Ibu Laina dan Ibu Diana, hatur nuhun pisan atas kesempatannya. Jadi tadi hatur nuhun juga udah dibacakan CV-nya. Saya mau sedikit intro juga, kenalan sedikit gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya CV saya, jadi sebetulnya saya itu sangat kuat banget di kuantitatif karena saya kan dulunya di matematika, kemudian S2-nya juga matematika. Lalu kerjaannya pun sebetulnya berhubungan dengan data juga sih. Jadi di awal saya kerja di riset, di market research di Nielsen 3 tahun, kemudian juga saya kerja di kantor akuntan publik di Deloitte.
kemudian lanjut sebagai analis di Gojek. Dan selama 3 tahun terakhir sebetulnya saya udah nggak terlalu banyak berhubungan dengan matematika saya ya, karena saya nyebrang. Saya nyebrang ke operasional di tahun 2023 ya, sekitar 2023 menjadi head of area dari Jawa Barat. Nah, ini menarik nih, karena nanti saya juga mau share nih, kadang-kadang kita jadi mesti mendobrak apa yang biasa zona nyaman kita gitu ya. Zona nyaman saya waktu itu di tentang data, tapi saya ada kesempatan juga untuk bisa mendobrak ke non data. Nah, ini nanti kita share juga ya. Nah, di sini yang mau tema utama yang mau saya share terkait sustainability. Konteksnya di sini saya mau share terkait industrial revolution. Kenapa industrial revolution nih? Karena kalau misalkan kita ngomongin kerjaan, kemudian kita ngomongin hal-hal yang ada di dunia ini, setiap generasi itu ada temanya. Setiap generasi itu ada temanya. Tema di generasi saya mungkin berbeda dengan tema generasi di teman-teman nanti nih kalau udah lulus. Makanya kita perlu belajar nih dari tema-tema yang sebelumnya, ada lesson learn apa sih yang bisa kita dapat. Seperti itu. Kita next slide. Langsung next slide aja. Ini. Sekarang yang lagi hot topic itu adalah Industri 5.0. 5.0 ya, jadi dulu itu udah berjalan 1.0, 2.0, 3.0 sampai 5.0 sekarang. Dan 5.0 ini sesuai dengan lambangnya ya, lambangnya terkait robotik, AI dan lain-lain. Ini adalah tema yang nanti teman-teman akan hadapi setelah kalian lulus ya. Nah, next slide. Saya mau cerita sedikit ya terkait Industrial Revolution yang terjadi dari awal sampai sekarang gitu ya. Industrial Revolution yang pertama itu terjadi di tahun sekitaran 1800 ya. Yang 1.0 ini terkait mechanization. Mechanization di sini dari sebelumnya itu mungkin menggiling padi itu sebelumnya manual semua. Nah sekarang udah mulai ada mesinnya. Walaupun mesinnya nggak connect ke listrik ya, itu menggiling manual. Kemudian lanjut 100 tahun kemudian itu mekanikanya berubah menjadi electrification. Jadi berubah semuanya menjadi elektrik, semuanya nyolok-nyolok ke listrik. Kemudian lanjut 100 tahun kemudian itu ke tema computer, tema World Wide Web, tema di internet. Itu masih di early stage banget di tahun 2000-an. Nah, yang saya mau highlight di sini ya, Industrial Revolution dulu itu jarang terjadi. Jarang banget. Jaraknya dari 1.0 ke 2.0 itu 100 tahun. Dari 1800 ke 1900. Dari 1900 ke 2000 juga 100 tahun. Nah tapi untuk yang 4.0 dan 5.0 itu jaraknya dekat banget. Dari biasanya 100 tahun jadi 10 tahun. Dari tahun 2000 ke 2010 itu udah mulai industrial revolution yang berbeda. Artinya yang biasa hidup nyaman di misalkan di tahun 90-an gitu ya. Tiba-tiba di tahun 2000-an itu mereka harus berubah behavior. Dari sebelumnya misalkan di tahun 90-an belum ada HP gitu ya. Terus tiba-tiba tahun 2000 mereka harus semuanya komunikasi harus pakai HP. Kemudian nonton TV misalkan. Dari sebelumnya itu TV putih semua, sekarang udah mulai berwarna gitu. Nah jadi benar-benar berbeda. Dan hanya jarak waktu 10 tahun aja. Dimana itu terjadi di industri 4.0 ya. Dimana konteksnya di sini lebih ke internet yang lebih berkembang, yang juga bisa kita elaborate ke cyber physical system, IoT, networking, dan machine learning. Fast forward ke 2020, jadi 2020 ini sebenarnya teman-teman semua di sini ngerasain COVID kan ya, zaman-zaman COVID ya. Itu benar-benar ngerubah lensa sih, lensa dari industri yang ada gitu. Karena dari sebelumnya itu kita selalu di tahun 2010, tahun 2000 itu semuanya itu gas-gas aja. Apa yang terjadi, apa yang ada kesempatan kita gas, apa yang ada kesempatan kita gas. Nah, sedangkan di yang 5.0 ini itu ada elemen penting yang baru yang sekarang itu dimasukin ke berbagai kurikulum, itu yang namanya sustainability. Sustainability kenapa? Karena kita ngelihat COVID kemarin ya, begitu COVID terjadi, kemudian dari situ industri-industri yang nggak sustain, industri-industri yang fundamentalnya lemah itu kolaps. Makanya di sini ada tema baru sustainability yang memang sekarang lagi hits juga begitu.
Itu kurang lebih ya 1.0 sampai 5.0. Nah, saya mau highlight sedikit ya. Jadi teman-teman di sini nanti saya akan kasih kuis. Nanti kalau misalnya yang nggak bisa jawab, gimana Pak? Dapat tadi juga. Nanti saya akan kasih nggak tumbuh-tumbuhan, saya langsung kasih uang. Saya kasih GoPay. Yang nanya ya, yang nanya saya kasih GoPay dan nanti kalau misalkan yang saya nanti kasih pertanyaan, nanti juga langsung saya kasih GoPay ya. Jadi dipraktekkan baik-baik ya, biar bisa jawab pertanyaannya. Next slide. Nah, jadi intronya adalah dari masing-masing industrial revolution, dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dari sisi polanya, itu kurang lebih sebetulnya ada yang bisa kita pelajari pola-pola yang sama. Pola-pola pemenang yang sama. Pola-pola yang kalah yang sama. Pola-pola industri yang bertahan di setiap generasi, di setiap industri. Nah itu nanti kita coba highlight ya, beberapa yang bisa bertahan dan beberapa yang bisa, yang kolaps juga gitu ya. Dan kalau misalkan ya ada suatu perusahaan yang bisa nebeng dalam tanda kutip ya, mengikuti industrial revolution, itu impact-nya itu besar sekali. Karena kan industrial revolution itu kan benar-benar merubah behavior ya. Dan kalau misalkan semua orang jadi ada kebutuhan baru dan orang-orang langsung masuk, bisnis langsung masuk ke situ. Nah itu langsung bisnisnya akan jadi gede. Dan pemenang dari setiap kategori ya. Dari setiap kategori misalkan ngomongin e-commerce lah atau ngomongin ojol lah gitu. Pemenangnya itu biasanya nggak banyak. Pemenangnya itu paling 2, 3 orang, 3 company, 4 company gitu ya. Sisanya kecil-kecil. Nah makanya industri company-company yang menang di industri revolution ini akan jadi company yang besar. Next slide, kita coba lihat pemenang yang pertama. Next slide. Nah ini saya agak naris sedikit ya terkait Goto. Jadi pemenang pertama kenapa Gojek bisa dibilang pemenang di industri revolution ini gitu ya. Karena di 2010 ini kan lagi ada industri 4.0 terkait IoT ya, penggunaan HP yang terkoneksi dengan internet gitu. Dan tiba-tiba ada kebutuhan untuk delivery makanan, kemudian segala sesuatu yang terkoneksi terhadap HP gitu. Nah kita masuk, kemudian hasilnya dahsyat. Kita berkontribusi 480 triliun. Bisnis kita kontribusi ke 480 triliun di Indonesia, di mana itu adalah 2,2% GDP Indonesia. Dan juga contribute to reduce the national poverty rate ke 0,45% di 2024. Nah ini contoh gimana kalau misalkan company ikut nebeng tren yang ada di revolusi industri di saat itu, di tema generasi saat itu, kesuksesannya bisa angkanya besar. Lanjut. Nah ini saya mau highlight juga nih beberapa company-company yang bisa dibilang cukup struggling jika menghadapi saat menghadapi perubahan industri revolution itu yang terjadi setiap 10 tahun ya tadi yang di akhir-akhir tadi ya. Next slide. Next slide. Nah ini company namanya Kodak. Ada di sini tahu nggak ya Kodak? Tahu ya? Alhamdulillah saya nggak terlalu tua berarti ya. Mungkin zaman kita Kodak nggak gitu ya, paling top. Nah Kodak ini, jadi ini adalah perusahaan kamera. Perusahaan kamera di mana kalau dulu itu kan kalau foto itu ada yang namanya film. Dan itu tuh mesti dicetak lah di segala macam untuk bisa jadi foto-foto yang bisa dipajang gitu. Nah dulu Kodak itu, ini awareness brandnya itu banyak banget. Lebih dari 100 negara itu ada Kodak. Nah, dan sampai kalau misalkan kita ngelihat kesuksesan company kan biasanya kita ngelihat nilai saham ya. Nilai sahamnya sampai di angka $90 di tahun 97. Fast forward ke 2019. Fast forward ke 2019, nilai sahamnya berapa? 1,6. Dari $90 di tahun 97, tahun 2019 sekarang angkanya di 1,6. Minus 90 sekian persen. Sebenarnya apa nih yang terjadi di Kodak ya? Kita next slide. Ini, saya mau kasih lihat dulu slide tren ya antara kamera yang menggunakan film yang tadi saya bilang harus cetak-cetak. Mungkin mirip Instax lah ya zaman sekarang ya. Instax tapi lebih complicated lah gitu. Nah ini tren yang pakai film
Dan ini satu lagi adalah yang putih, tren dengan menggunakan kamera digital. Kita lihat, sekitaran tahun 2000, 2001, 2002, putihnya itu kecil-kecil ya, angkanya sedikit. Kemudian 2006 tiba-tiba naik, 2007 naik, 2008. Tiba-tiba aja penggunaan digital kamera banyak. Dan ini coincide sama launchingnya iPhone. Sama Samsung Galaxy, aku lupa namanya Galaxy apa yang paling awal banget. Yang itu cuma 5 megapiksel, tapi itu benar-benar berbeda banget lah dibandingkan dengan tren sebelumnya gitu, sehingga orang-orang pada switch. Nah, apa yang terjadi? Ini kan di tahun 2008 sebenarnya udah kelihatan ya bahwa tren user itu, tren customer itu berubah. Dari sebelumnya itu menggunakan film dan tiba-tiba menjadi digital. Dan sampai 2009, 2010, terus 2014 akhirnya naik semua kan si tren dari si penggunaan digital. Nah, apa yang terjadi kalau kita next slide? Coba lihat deh, tadi kan mulai turun tuh di tahun 2008 ya, 2007, 2008. Nah itu yang merah tuh yang sebelah kanan pojok, kalau teman-teman lihat di sini, itu mulai turun drastis truk. Tahun 2008 turun drastis sampai 2012, 2013 udah mendekati 0 tuh yang angka 1 tadi gitu. Trennya mirip ya. Jadi dengan tren digital itu naik di tahun 2008, Kodak turun jauh di tahun 2008 juga. Artinya apa? Ini adalah company, salah satu contoh company yang tidak bisa catch up dengan perubahan industri. Saat industrinya ada kebutuhan lain, sayangnya mereka tetap nyaman dengan kondisi sebelumnya, sehingga mereka tetap mempertahankan apa yang mereka biasa lakuin sebelumnya gitu. Dan ujungnya collapse. Next slide. Nah ini satu contoh lagi ya yang harusnya ini nggak terlalu asing ya. Intel tahu kan ya? Perusahaan Intel ini perusahaan chip ya, chip komputer gitu. Nah mungkin kita coba next slide dulu. Saya nggak mau terlalu banyak teknis ya, cuman di industri chip ini ada 3 kompetitor, 3 pemain utama. Ada Intel, ada TSMC, ada Nvidia. Intel itu kalau misalkan kita bayangkan itu perusahaan yang benar-benar end to end. Dia produksi chip sendiri, kemudian produksi perangkatnya sendiri dan CPU-nya sendiri. Jadi chipnya itu dipakai untuk komputernya sendiri lah. Jadi end to end banget lah, lengkap banget ya Intel tuh. Nah sedangkan TSMC ini perusahaan Taiwan ya, yang sekarang lagi diributin sama US dan China. Ini mereka itu cuma ngedesain chip, jadi not even bikin PC gitu ya, cuma ngedesain aja, kemudian producing chip, tapi mereka nggak pakai merek, mereka cuma jadi vendor aja buat Apple, vendor buat mana gitu, jadi mereka memproduksi chipnya untuk perusahaan lain gitu. Sedangkan Nvidia, satu lagi, itu lebih skill lagi, scope-nya itu lebih kecil lagi. Dia cuma ngomongin ngedesain chip aja. Makanya kalau misalkan teman-teman yang gamers ya, saya yakin di sini banyak gamers kan, banyaknya pakai Nvidia kan, kalau misalkan kita laptopan gitu. Nah mereka itu memang ngedesain spesifik biar grafiknya itu bagus banget, sehingga perusahaan-perusahaan itu nggak bisa niru. Tapi mereka cuma ngedesain doang, produksi mereka kasihin ke TSMC. Jadi beran cuma ngedesain, pas urusan produksi, udah saya nggak mau tahu, saya bukan keahliannya di situ, ya udah diproduksi aja ke tempat lain, ke TSMC gitu. Jadi bisa dibilang Intel itu gede banget, semua cakupan komputer itu ada. TSMC itu setengahnya lah, Nvidia itu mungkin cuma 1 titik doang dibandingkan dengan Intel. Nah tapi apa yang terjadi nih kalau misalnya kita lihat next slide. Ini di tahun 2021 ya, sekitaran 2021 ini mereka masih tinggi, kemudian mereka turun jauh lumayan share-nya ke angka $24 ya. Dari sebelumnya itu ada di angka 60 sampai 70-an dolar. Nah ini turns out ternyata ada hubungannya nih dengan kompetitornya. Apa yang dilakukan kompetitornya? Kita next slide dulu. Nah kita bandingin ya dengan tadi kan Intel turun dari tahun 2020, sedangkan TSMC dari 2021 terbang, naik signifikan. Lanjut lagi, next slide lagi. Nvidia, ini lebih parah lagi, dari 2020 itu terbang banget ke atas banget. Ke angka yang biru sampai beberapa kali lipatnya Intel, nilai value marketnya. Next slide. Oke, jadi apa yang terjadi dengan Intel? Intel itu yang pertama, mereka itu sangat nyaman dengan kondisi
kondisi di apa namanya yang mereka udah menguasai market, kemudian dari menguasai market ya udah aku doing business as usual aja, seperti biasa aja, itu masih menang kok gitu. Dan mereka terlena dengan itu gitu. Ceritanya sama ya sama Kodak ya, sama, makanya polanya mirip gitu. Saat kita terlena, saat kita nggak mengembangkan teknologi, nggak ngikutin teknologi, saya biasanya singkat dengan MPP, biasanya perusahaan itu akan MPP, mati pelan-pelan. Jadi nggak ngikutin tren teknologi, dia akan ketinggalan dan akan mati pelan-pelan. Dan ini yang terjadi. Si Intel ini juga saya mau kaitkan dengan skill yang sekarang sangat harus dipunyai dari teman-teman Gen Z, teman-teman mungkin milenial kayak saya juga harus juga punya. Kemudian boomers juga baiknya juga ikutan gitu ya. Itu konteksnya adalah flexibility. Ini kemampuan yang harus dipunya sama teman-teman nih. Flexibility ini konteksnya apa? Coba di black share dulu. Flexibility ini konteksnya saya bagi jadi 3 nih. Yang pertama adaptive thinking. Adaptive thinking itu adjust quickly saat teknologi atau enggak demand market itu mulai berubah, kita bisa adjust, kita bisa adaptasi di situ. Nah ini yang tadi saya lihat ya dari Kodak maupun Intel, yang ini yang kurang. Kemudian adaptive collaboration. Yang kedua nih, flexibility terkait kolaborasi. Kolaborasi ini bisa dibilang open to work ya ke siapapun gitu ya. Mau itu misalkan orang Jakarta, orang Bandung, orang Surabaya, orang Medan, orang India, orang China, orang US, open for collaboration. Dan juga satu hal yang penting karena teman-teman ini generasinya ada generasi di 5.0 ya. Teman-teman perlu juga open to technology, open to AI. Karena sekarang di sini kalau misalkan kita alergi duluan ke AI, again, khawatirnya kita MPP. Nah, ini adaptive collaboration di sini, Intel sebenarnya punya kesempatan waktu itu. Saya balik lagi ke Intel ya. Intel itu sempat mau akuisisi Nvidia. Udah mau dibeli tuh si Nvidia. Tapi somehow karena ngerasa ya ini perusahaan kecil, ini nggak perlulah cuma desain chip aja gitu ya. Jadi mereka nggak jadi. Karena konteksnya mereka nggak open terhadap collaboration ini. Makanya jadinya mereka juga menyesal ya. Karena sahamnya bahkan sekarang udah lebih tinggi dibandingkan dengan Intel itu sendiri, si Nvidia ya. Yang terakhir, adaptif terhadap cultural and interpersonal flexibility. Nah ini, di Goto, di Gojek, itu kami lintas negara ya. Jadi ada orang-orang engineers yang dari China, ada engineers juga yang dari India, dan mereka punya karakteristik sendiri ya. Dan kita nggak bisa istilahnya memaksakan ideologi kita langsung dan nggak cocok di mereka gitu. Nah ini suatu cultural yang perlu kita respect gitu. Ini sesuatu teman-teman yang perlu pelajari juga ya. Dan mungkin bisa di learning juga saat mungkin lagi kolaborasi dengan teman-teman yang beda suku dan beda tempat gitu ya. Nah ini pelan-pelan mungkin teman-teman perlu belajar juga dari awal ya, biar nanti terbiasa juga. Begitu, ini flexibility ya, ingat ya, flexibility ini hal yang teman-teman harus punya. Next slide. Nah kemudian, saya mau ngomongin skill fokus nih. Langsung next slide aja. Jadi karena industrial revolution itu terjadinya sekarang singkat sekali ya, sampai 10 tahun sekali. Dari sebelumnya itu kita nyaman-nyaman aja selama 100 tahun. Mungkin saat saya ngomong sekarang kondisi marketnya itu misalkan seperti A, saat kalian lulus nanti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi mungkin berubah. Apa yang kita pelajarin mungkin jadi lebih nggak relevan. Karena ternyata demand marketnya udah nggak seperti itu. Nah, ribet kan ya? Jadi kita seolah-olah kayak ngejar target yang bergerak gitu. Next slide. Sedangkan dari sisi waktu, tentunya kan kita terbatas ya. Kalau misalkan target kita tuh bergerak, tapi waktunya kita terbatas. Nah kira-kira kalau misalkan kita mau mapping ke depannya teman-teman mau jadi apa, teman-teman mau istilahnya mengembangkan skill kemana. Nah ini ada konsep penting di next slide. Ini. Karakteristik dari soft skill dari profesional itu biasanya dibagi jadi 3.
Dibagi jadi 3 ya. Yang pertama, I shape. Kayak I ya, tegak lurus. Yang kedua, generalis, itu kayak strip. Sedangkan yang ketiga, itu T-shape. Saya jelasin satu ya. I shape itu bisa dibilang orang-orang yang expert di satu bidang aja. Dia belajarnya itu benar-benar di satu bidang itu aja, tapi benar-benar bisa menjawab banyak pertanyaan dari bidang itu. Contohnya mungkin bapak-bapak ibu dosen yang di sini ya, lebih ke arah I-shape. Dan nanti saya coba tampilkan juga kekurangan dan kelebihannya gitu ya. Kemudian yang kedua, generalis. Generalisnya ini konteksnya adalah dia itu bisa ngerjain banyak hal, kayak udahlah sini segala ada saya bisa lah gitu. Tapi konteksnya di sini mereka tuh nggak punya keahlian yang spesifik. Bisa ngerjain banyak hal tapi nggak punya keahlian yang spesifik. Ini generalis. Nah satu lagi nih poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini yang mungkin sekarang lagi ngehits nih. Ini adalah orang-orang T-shape. T-shape ini apa? Jadi dia itu punya I-nya kan. T kan ada garis lurus kayak I ya. Jadi mereka itu expert di satu bidang, tapi juga mereka bisa generalis ke semua hal, ke banyak hal. Artinya walaupun mereka expert, tapi mereka fleksibel ke bidang-bidang yang lain gitu. Nah ini yang lagi hit sekarang di dunia kerja ya. Banyaknya orang sekarang pada ngambilnya kecondongannya ke arah T-shape. Next slide. Ini I-shape. Jadi mereka itu sangat dalam ya pengetahuannya tentang industri atau hal yang mereka pelajarin gitu ya. Dan kalau misalkan kita tanya apapun bisa dibilang ya ini expertnya ya udah kita percaya aja dengan judgementnya mereka gitu. Next slide. Contoh-contoh yang I-shape gitu ya. Orang kalau misalkan benar-benar menekuni dengan sampai mendunia gitu. Let's say Stephen Hawking lah. Ini tentunya teman-teman tahu kan ya Stephen Hawking ya. Di salah satu researcher terbesar di dunia yang memang sampai semua teori-teori yang dia buat itu benar-benar bisa diaplikasikan ke seluruh dunia sih gitu. Next slide. Deloitte, ini dia itu akuntan. Akuntan tapi dia benar-benar spesifik banget belajar tentang akuntansi ke semua bidang, semua kategori gitu ya. Nah jadinya dia benar-benar ahli banget di bidang itu sehingga kalau misalkan teman-teman mau open collaboration sama Deloitte gitu ya, mau diaudit dan segala macam, itu rate-nya jadi sangat mahal gitu. Karena dia sangat jago. Begitu. Next slide. Nah ini ya, kurang lebih I-shape itu adalah bisa dibilang orang-orang yang saya hormati ya. Orang-orang yang memilih karir ini adalah orang-orang yang saya hormati gitu. Kenapa? Karena sebetulnya secara karir flexibility itu mereka kan spesifik banget gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau mau loncat ke yang lain itu, waduh saya udah tanggung nih, udah di sini gitu. Jadi mereka nggak loncat-loncat. Di sisi lain tentunya bakal ada sedikit, ini correct me if I'm wrong juga ya, mungkin ada kejenuhan dengan selalu melihat hal yang sama gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang tahan gitu terhadap kalau misalkan lihat spesifik, lihat didetailkan itu benar-benar mereka tahan gitu. Rewardnya itu biasanya kompetensinya besar, kemudian menjadi subject matter expert, kemudian bisa solve complex problem, kemudian komunikasinya juga bisa dalam gitu karena mereka ngerti semua hal yang ada di sana gitu. Dan juga ini lifelong learning lah istilahnya, sampai pensiun pun bakal tetap nempel lah ilmunya karena benar-benar udah deep banget gitu. Nah ini teman-teman yang kalau misalkan memang berencana untuk spesifik aja di satu bidang gitu ya. I-shape ini kurang lebih gambaran kedepannya challenge maupun reward yang akan teman-teman dapat gitu. Next slide. Saya langsung loncat ke T-shape. Kenapa saya loncat? Karena generalis biasanya bisa dibilang udah jarang banget yang bisa survive dengan menggunakan generalis aja gitu. Kenapa? Karena ya mereka bisa semua hal tapi kulit-kulitnya aja. Sedangkan kalau T-shape ini tuh mereka punya spesifik banget keahlian gitu ya. Tapi mereka bisa juga fleksibel. Ingat kalimat yang tadi ya. Fleksibel ke area-area yang lain juga gitu. Next slide. Nah ini contoh orang-orang yang T-shape. Ini adalah Satya Nadella, CEO dari Microsoft ya.
Jadi kalau kita lihat S1-nya ya, S1-nya itu dia ada di computer science. Nah kemudian dia ngembangin T-shape mereka itu dari manajerial dengan ngambil master degree dari business administration. Gitu, jadi kuliah S2, S3 dengan bisnis itu kan sekarang umum ya. Nah tujuannya tuh ini, tujuannya mereka pengen jadi generalis di saat mereka udah naik ke level manajerial, tapi di sisi lain mereka punya keahlian. Gitu. Lanjut. Tim Cook, ini adalah CEO Apple. Juga di sini kalau kita lihat ininya educationnya ya, dia itu industrial engineering, kemudian dia lanjut MBA, kemudian ujungnya jadi CEO. Kalau CEO udah pasti dia generalis ya, dia pasti ngajarin buat semua hal ya. Next slide. Ini Indra Krisnamurti Nuhi. Ini adalah CEO-nya Pepsi ya. Sama dulunya juga dia itu adalah dari banking ya. Dari banking kemudian dia lanjut menjadi CEO dari Pepsi. Next slide lagi. Nah ini mungkin bagian terakhir ya. Jadi karena sekarang industri itu udah benar-benar termapping ya 4.0 dan 5.0. Ini saya mau coba sedikit gambarin aja kira-kira job-job yang baru nih. Karir-karir yang istilahnya mungkin bisa kalian temukan nanti begitu kalian lulus. Tapi di sisi lain mungkin sekarang belum kebayang gitu. Kita coba next slide. Saya highlight sedikit, 4.0 itu dulu kita ngomongin automation connectivity aja, sedangkan sekarang itu hal yang penting di 5.0 adalah human machine collaboration. Collaboration kita terhadap AI ya, optimasi terhadap AI, dan juga gimana caranya kita bisa memanfaatkan AI. Next slide. Nah ini kan dulu kalau misalkan zaman saya nih ya, zaman saya di 4.0 itu ngehits namanya data scientist. Kemudian ngehits lagi software engineer dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang itu masih ada dan masih banyak juga. Cuman beberapa fungsinya itu udah mulai bisa digantikan dengan robot. Artinya apa? Dari sebelumnya itu jobnya itu data scientist itu dulu meledak ya, banyak banget orang yang jadi data scientist, tiba-tiba kebutuhannya jadi nggak sebanyak itu gitu. Makanya landscape-nya berubah banget. Kemudian ada cyber security analyst, kemudian ada lagi cloud engineer dan lain-lain lah. Ini kita ngomongin dulu itu terkait automation yang di 4.0 dan udah banyak yang mulai tergerus oleh AI. Next slide. Nah ini ya, kalau kita ngomongin 4.0 ini next aja langsung. Nah kita ngomongin 5.0 nih, terkait human machine teaming manager. Next slide. Nah ini, dulu kepikiran gak sih ada yang ngomongin ethics di AI? Kalau zaman 4.0, zaman 2010 kayaknya nggak akan kepikiran kan. Tapi sekarang ternyata ethics itu jadi hal yang penting di industri AI gitu. Kalau saya kasih gambaran kenapa penting gitu ya. Kalau misalkan ini saya baru dengar ceritanya kemarin nih. DeepSeek, kemudian ChatGPT 4.0, ChatGPT 4.5 itu semuanya dites, dikasih tes pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan kamu mau membuat company ini berkembang, apakah kamu akan mengorbankan company yang ada di sana? Nah, kemudian dikasihlah tes-tes segala macam dan akhirnya 90% jawaban dari ChatGPT itu mereka mau mengorbankan manusianya, company-nya yang ada di sana. Sampai-sampai kalau perlu mereka dalam tanda kutip ya, ini saya ngomongnya mohon maaf kalau misalkan nggak ke filter, sampai-sampai itu prefer membunuh orang yang kerja di situ selama yang mereka lakukan itu bisa tercapai. Kan etiknya kacau ya. Mana ada kalau misalkan kita seorang company, orang gitu manusia yang bukan AI, kemudian dia itu istilahnya dihadapkan pada keputusan-keputusan seperti itu, tentunya mereka nggak akan ngambil kan, ngapain sampai ngebunuh orang gitu. Nggak, masih banyak jalan-jalan yang lain gitu. Tapi ethics ini jadi hal yang penting. Jatuhnya malah ada sekarang ethics compliance manager. Sampai-sampai ethics AI ini perlu dimanajerkan, perlu di-manage lah istilahnya gitu. Kemudian ada lagi yang namanya Chief Sustainability Officer. Dulu itu sustainability itu nggak terlalu dilihat ya. Karena COVID yang kemarin yang tadi saya cerita itu ya. Jadi tiba-tiba ada sustainability yang perlu diperhatikan. Sustainability ini jadi berkembang nih. Nggak cuma tentang ekonomi aja, tapi tentang carbon reduction. Jadi seberapa bersih gitu ya
suatu company sehingga mereka bisa dikatakan sustainable. Ini sampai berkembang banget industrinya sampai istilahnya accounting firm itu pada ngaudit khusus terkait si sustainability-nya aja. Jadi ini juga dua hal yang baru nih ya. Yang pertama itu ethics AI, kemudian sustainability. Kemudian ada green investment strategies. Jadi ada investasi yang berhubungan dengan yang reduce carbon dan lain-lain itu yang seperti yang saya sebutkan. Cuman ini konteksnya lebih ke arah ekonomikalnya. Itu jadi job opportunity itu benar-benar berkembang sangat pesat gitu ya. Dan yang berikutnya nih, ini udah ada ya. Ini udah ada. Nah, saya mau cerita yang belum ada dan akan ada. Kita next slide. Itu yang pertama adalah biocomputing. Kenapa saya cerita ini akan ada? Karena udah ada startup yang bikin ini. Konteksnya apa? Biocomputing ini konteksnya adalah misalkan tadi saya udah cerita tentang chip ya. Chip itu kan bisa dibilang otaknya dari komputer kan. Nah, chip ini dalamnya kan transistor logam-logam ya. Dan sekarang ada startup yang sedang mengembangkan chip itu dalamnya itu adalah syaraf otak manusia. Kebayang syaraf otak manusia dipakai untuk bikin komputer, untuk mikir. Nah, ini kan hal yang benar-benar baru banget dan nggak pernah kepikiran di kita kan sebelumnya. Dan ternyata ini lagi ada, lagi berkembang. Next slide. WeCharge. Nah, ini even udah ada produknya sih. WeCharge ini konteksnya adalah kalau sekarang kan kita kalau misalkan mau anggaplah nyalain speaker nih ya, ini kan harus nyolok ke kabel kan. Nah si WeCharge ini dia itu udah nggak perlu colokin kabel. Jadi ada pemancar di atas. Di atasnya ada pemancar, kemudian dia akan ngasih energi ke speakernya, kemudian dia nyala sendiri. Jadi kalau misalkan kita punya TV, kalau udah ada WeCharge ini ya, TV-nya ditaruh, ya udah tinggal dinyalain, nggak usah colok-colok, ribet-ribet colok gitu. Dan ini teknologinya again sedang dikembangkan dan udah ada malah produknya. Next slide. Quantum internet. Nah ini lebih ribet lagi ya, karena saya nggak mau jelasin quantum fisik di sini karena saya bukan expert juga gitu. Cuman konteksnya di sini adalah sekarang kan kalau misalkan internet kalian harus connect wifi kan. Nah nanti tuh nggak perlu kalau quantum internet itu sekarang lagi diuji coba itu udah nggak perlu internet, tapi mereka bisa selancar di internet gitu dan nggak perlu koneksi ke wifi manapun. Gitu. Next slide lagi. E-smart skin. Nah ini juga produknya sedang dikembangkan ya. Konteksnya ini baju sebenarnya. Mereka jualan baju. Tapi si baju ini dia akan berinteraksi dengan otak kita. Dia punya AI yang akan berinteraksi dengan otak kita. Dan si baju ini dia akan istilahnya menilai diri kita tuh lagi apa, lagi seperti apa. Misalkan nih saya lagi di sini, berdiri di sini, kemudian udaranya kurang baik gitu ya, panas gitu. Nah dia akan nyalain otomatis kipas di dalam bajunya. Kemudian kalau misalkan saya lagi tegang gitu ya, lagi tegang dikejar harimau misalkan gitu, nah dia akan ngebantu kenyamanan badan biar kita bisa lari kenceng. Kayak gitu. Ini juga baju yang basisnya AI dan sedang dikembangkan. Next slide lagi. Nah ini mungkin yang berhubungan dengan kedokteran ya. Again, saya bukan expert di sini dan banyak juga dokter-dokter yang saya hormati dari Unpad. Ini biofabrication ini konteksnya adalah nyetak organ. Jadi misalkan kita punya, kita kan setiap orang, setiap helai rambut itu kan punya DNA ya. Nah dari DNA yang kita punya itu dimasukin ke mesinnya dia. Kemudian dia akan mencetak organ yang dibutuhkan. Misalkan dia mau nyetak jantung, ya udah dia bikin cetakannya secara otomatis, kemudian ya langsung bisa dipakai gitu. Nah ini juga bahkan sudah ada yang mulai menggunakan ya untuk yang si biofabrication ini. Karena kalau misalkan ini ada gitu, walaupun belum ditransplantasikan ke manusia, efeknya tetap banyak sih. Dalam artian misalkan kita bisa uji coba obat ke sana, atau enggak kita bisa, misalkan dokter-dokter jadi bisa latihan saat membedah gitu ya. Jadi banyak banget yang bisa dimanfaatkan dari sini. Kurang lebih itu, kalau di next slide lagi, terakhir. Ini terkait medical nanorobot. Nanorobot ini konteksnya adalah
alat medikal, tapi kecil banget. Sampai dia bisa masuk ke pembuluh darah kita. Dan dia bisa ngelakuin sesuatu di sana gitu. Nah, dan si robot ini dikendalikan dari luar tentunya ya. Dan ini akan digunakan untuk kalau misalkan mengobati suatu penyakit sih gitu. Dan ini juga sedang dikembangkan. Begitu, ini kurang lebih wawasan yang saya share aja gitu ya. Saya bukan expert, tapi di sini saya menyampaikan bahwa dunia yang teman-teman nanti akan hadapin itu benar-benar berubah dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Karena dengan industrial revolution yang cepat, yang cuma 10 tahun sekali, artinya kita nggak bisa nyaman-nyaman aja di satu tempat. Kalau misalkan kita nyaman, kemudian kita terlena, tiba-tiba ada hal yang baru, dan kita nggak bisa dapat konteks yang baru itu, ya kita akan jadi MPP, mati pelan-pelan. Begitu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada PK. Terima kasih Pak. Luar biasa ya Kang Regi. Jadi jangan cepat terlalu lama nyaman ya. Harus punya daya adaptasi ya, itu kuncinya. Oke, baik. Ada kesempatan, jadi hari ini sepertinya panitia akan menjadi hari ini ya, nebar hadiah gitu. Jadi akan ada hadiah untuk 5 penanya pertama. Oke, silakan ada yang mau nanya teman-teman? Nanya apa aja deh gitu ya. Kang, bagaimana Kang? Pintu Doraemon sudah diproduksi belum? Quantum fisik gitu Pak. Iya, quantum fisik ya. Kayaknya pesawat nanti ya industri transportasi bangkrut ya. Kalau pintu Doraemon sudah diproduksi ya. Oke, ada yang bertanya silakan 5 orang. Oke, 1, 2, 3, mana lagi? Oh ini ya sebelah sini, 4, satu lagi. Satu lagi. Mana? 5, oke silakan ke depan deh 5 ya. Yang mau bertanya silakan ke depan, apa saja pertanyaannya. Oke, hadiah menanti bagi 5 penanya pertama. Nanti ada lagi ya dari Kang Regi ya. Betul. Wah, Masih GoPay. Lumayan nih beli GoFood malam mingguan ya. Oke, siapa dulu? Oke, maju ke depan deh ya, biar lebih ini. Mana mic-nya? Ya, silakan. Nama dari mana fakultasnya? Mangga. Oke. Selamat sore semuanya. Sore. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Jafir Darmawan, biasa dipanggil Jafir, dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Baik Kang, sebelumnya izin bertanya mengenai dunia generalis dan spesialis. Jadi saya itu berada di jurusan yang bisa dibilang generalis, yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi. Tadi saya dengar bahwa cara untuk escape-nya, untuk bertahan di era modern seperti ini tuh bisa dengan salah satunya menjadi generalis namun spesialis di satu bidang, seperti tadi T-shape. Juga saya mendengar ada pernah yang berbicara mengenai M-shape, jadi 3 spesialis di antara generalis. Namun cara untuk memulainya sebagai orang generalis itu bagaimana ya agar bisa menjadi T-shape ataupun M-shape tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi siapa tadi namanya? Javier. Oke, Javier. Oke, langsung dijawab Kang atau bagaimana ini? Siap, langsung aja biar nggak Langsung lupa. aja, mangga. Siap, Javier. Jadi yang pertama nih, saya mau bilang nggak setuju dulu nih kalau Vkom itu generalis. Kenapa? Karena di company saya sendiri ya, itu corporate ini ya namanya CA ya. Corporate kalau misalkan mau ngomong keluar, itu semuanya orang-orang Vkom. Dan mereka spesifik. Kalau misalkan saya ngomong mau ke media misalkan, ya saya harus diberi sama mereka dulu. Jadi mereka itu punya spesialisasi yang memang nggak semua orang punya lah gitu. Jadi itu satu sih, Vkom itu nggak menurut saya nggak generalis juga gitu karena dia bisa ahli banget di bidangnya sampai bisa mengkomunikasikan hal-hal yang banyak lah dalam segala konteks gitu. Nah terkait memulai ya, Javier suka nonton YouTube, suka ya nontonnya apa? Oh mantap. Apalagi? Jadi yang pertama saya suka kadang nonton TEDx, juga kadang saya kalau misalnya buat hiburan kadang juga suka nonton tentang game juga kayak Mobile Legends gitu. Tapi buat kayak berita-berita kadang Ferry Irwandi kayak gitu. Nice sih, itu good start sih. Itu good start. Start yang baik lah gitu. Karena dari sana nanti wawasannya bakal terbuka tuh.
Dan kemudian yang kamu tertarik apa, silakan diselami gitu. Saya mungkin kasih satu channel lagi rekomendasi Dr. Indrawan. Dr. Indrawan Nugroho. Coba deh dicek di YouTube. Itu dia ngomongin strategi-strategi perusahaan. Jadi kebiasaan kalian, kalau misalkan memang mau dimanfaatkan gitu ya, itu saran saya coba manfaatkan untuk hal-hal yang bisa menambah wawasan. Gitu sih. Oke, Xavier. Ya, baik, terima Jelas kasih. ya? Baik, Kak nuhun Kang. Sebelahnya Mangga, mau tanya apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sofi Putri Aryani dari Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya izin bertanya ya Kang, untuk sekarang ini yang dilirik atau yang dilihat oleh perusahaan-perusahaan itu apakah orang yang memang lebih fokus kepada satu hal atau orang yang bisa multi gitu, bisa ke banyak hal gitu. Mungkin segitu saja Kang, terima kasih atas kesempatannya. Siap. Jadi sebetulnya kalau menjawab itu tergantung kebutuhan ya. Jadi tergantung kebutuhan dari perusahaan itu sendiri gitu. Nah, ada berbagai bidang yang memang dia harus nge-hire iShape. Kayak misalkan kita ngomongin coding ya. Coding, kemudian ngomongin engineer, itu mereka harus, masa nge-hire tiba-tiba saya mathematician misalkan gitu. Ya mereka harus nge-hire teknik yang memang sesuai gitu. Jadi dari konteks misalkan dari siapa namanya sebentar tadi? Sofi ya. Dari Sofi mungkin bisa menganalisis juga nih perusahaan mana yang memang mau di-reincer gitu ya. Misalkan kita ngomongin anggaplah Gojek lah, karena saya di Gojek gitu ya. Di Gojek ini kan ada orang lapangan yang ketemu driver, kemudian ada juga orang-orang yang ngoding di belakang back end untuk bisa aplikasinya lancar gitu ya. Nah nanti tuh ada kebutuhan-kebutuhan tersendiri yang istilahnya bisa kamu analisis dan bisa kamu kejar kompetensinya gitu. Having said that, konteks flexibility di sini tetap saya tekankan. Kenapa? Karena misalkan ya, saya kan dulu orang data ya, dan sekarang saya nyebrang ke operasional. Jadi relevan. Karena saya tahu back end-nya kayak apa, sehingga saat menghadapi driver, saat menghadapi masalah di lapangan itu saya jadi paham konteks yang terjadi itu sebenarnya di belakang itu kayak apa dan di lapangannya seperti apa gitu. Sehingga dari sini bisa menambah added value dari masing-masingnya. Begitu. Makasih ya Kang. Oke, Sofi. Jelas ya? Oke, selanjutnya Mangga, siapa? Oke, baik. Sebelumnya izin Kak, saya Muhammad Rizky Sumantri dari Fakultas Ilmu Budaya. Izin bertanya, kembali lagi terkait T-Shape. Jadi T-Shape itu mungkin secara kasarnya adalah kita tuh fokus, tapi kita juga tidak hanya memfokuskan diri kita hanya pada satu hal saja, tapi generalisasinya juga ada. Tapi kasusnya di dalam diri saya itu jujur orangnya itu tidak bisa multitask, tidak bisa multitasking. Tapi dilema juga ketika saya itu tidak bisa hanya fokus di satu hal saja, hanya fokus di satu ranah saja. Apalagi ranah-ranah atau segmentasi-segmentasi yang berbeda tersebut tuh betul-betul berbeda gitu. Nah bentuk elaborasinya itu seperti apa dan bila mana direlevansikan dengan kakak dan juga dengan tokoh-tokoh yang dipaparkan oleh kakak itu seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Oke, nah ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kita ngomongin multitask ya, di sini konteksnya itu T-shape ini nggak berarti kita multitask loh. T-shape ini nggak berarti kita multitask. Kenapa? Karena manajer saya juga bilang bahwa kalau misalkan ngerjain sesuatu itu satu-satu, one by one. Kalau misalkan kamu ngerjainnya ke sini kemudian sambil mikirin hal lain juga, ya itu memang udah tugasnya leader yang di atas gitu, yang udah nggak ngomongin teknikal gitu. Nah, jadi memang pada dasarnya saya ngomonginnya laki-laki ya. Laki-laki itu emang cuma bisa fokus satu sih. Saya curhat sih. Bener nggak Pak ya? Kalau mungkin istri-istri yang tangguh di rumah mungkin bisa sambil masak, sambil apa gitu ya. Mungkin lebih bisa multitask gitu. Dan kalau laki-laki saya paham banget sama masnya gitu. Memang kita ini susah gitu untuk multitask gitu. Tapi konteks T-shape di sini, kalau misalkan kita ngomongin mau belajar hal yang baru ya kita selesaikan dulu apa yang kita kerjain sekarang sih gitu. Kita kerjain apa yang kita selesai sekarang, kemudian kalau ada waktu kita coba kembangin ke yang lain gitu. Dan satu poin yang penting nih yang mungkin saya mau highlight juga ke Teh Sofi tadi ya. Kita perlu kepo sama kerjaan lain, kerjaan orang lain. Misalkan nih ya,
saya kerja harus Gojek lagi, maaf ya saya semuanya kerja di Gojek gitu. Misalkan saya di lapangan nih, saya orang lapangan. Kemudian teman saya dari marketing itu lagi ngerjain marketing. Terus kemudian teman saya satu lagi di corporate affair misalkan, mereka lagi nyiapin statement-statement untuk ke publik misalkan gitu. Nah, kepo lah kita. Jadi kita usahain kepo gitu untuk mereka itu ngapain sih? Mereka itu kira-kira apa sih yang di-highlight sama masing-masingnya gitu ya, sehingga bisa lesson learn apa yang bisa kita ambil, dan kalau bisa kita aplikasiin dikit-dikit. Misalkan ya saya di lapangan, saya jadi bisa ngomongin, misalkan dengan saya belajar statement dari corporate affair tadi yang kalau ke media harus gini-gini, ya saya jadi belajar gimana cara ngomong ke media, misalkan seperti itu gitu. Itu sih dari saran dari saya ya. Ada tambahan nggak? Cukup. Oke, terima kasih Rizky. Satu lagi, Mangga, siapa nih? Halo Kang, perkenalkan nama saya Ersandra Ditrian, panggil Radit dari Fakultas Pertanian. Saya ingin bertanya nih Kang, saya ini kan dari Fakultas Pertanian ya. Di era industrialisasi 5.0 ini tuh skill apa saja sih Kang yang memang bisa membantu melengkapi dan juga mendukung keilmuan saya untuk bisa diterapkan dan tetap bisa survive? Wah berat nih ada Pak dosen. Gimana Kang, gimana? Dari praktisi jawabannya pasti berbeda. Waduh, saya praktisinya juga beda Pak bidangnya Pak. Cuman saya ngomongin general aja ya. Kalau dari sisi mungkin keilmuan Pak dosen lebih paham gitu ya dari sisi apa yang perlu dikembangkan gitu. Cuman yang perlu saya highlight, again, kepo dengan teknologi yang sekarang yang ada yang baru seperti apa gitu. Saya nggak tahu nih di pertanian itu lagi ada apa gitu ya. Ayah saya lulusan pertanian sih, cuman saya juga nggak tahu detail gitu ya. Nah cuman teknologi sekarang itu yang lagi dikembangin itu apa? Misalkan ya dirimu searching ke research ilmiah atau kemudian yang simpelnya misalkan YouTube lah. Anggap YouTube gitu ya, YouTube tentang teknologi apa yang sekarang lagi ngehits dan yang akan ngehits. Jadi dua hal ya, yang lagi ngehits dan yang akan ngehits. Karena yang akan itu kalau misalkan kita udah duluan tahunya, nah biasanya company itu nyari tuh yang gitu-gitu. Oke. Mohon maaf nih ya, saya nggak bisa jawab yang detail gitu Pak ya. Gak apa-apa Kang. Oke. Mangga, gimana Terima kasih Kang, terima kasih. Oke ya, mahasiswa saya ini Fakultas Pertanian. Oke, silakan sebelahnya. Halo Kang, perkenalkan nama saya Mirvan Hafiz dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Mungkin saya ingin highlight-nya tuh yang di AI ya. Pertanyaan saya itu tuh, kan tadi bilangnya kayak kalau kita harus berteman dengan AI, kalau nggak bakal MPP ya tadi ya. Menurut saya tuh, maksudnya pertanyaan saya tuh, apakah dengan kita memakai AI itu bukannya ada nilai-nilai moral atau etika yang kita korbankan ya? Soalnya kayak kalau memakai AI itu kita menghilangkan sebuah originalitas. Terima kasih. Wah ini pertanyaan menarik juga nih. Jadi saya setuju juga nih terkait etik ya, karena kemarin itu company Deloitte itu kena kasus di US sana ya Pak ya. Di US sana itu ketahuan pakai ChatGPT untuk bikin kebijakan Pak. Untuk bikin kebijakan ketahuan pakai ChatGPT, sedangkan mereka tuh bayar proyek itu triliunan dolar gitu. Nah di industri sendiri, ini saya ngomong apa ada aja ya. Di industri sendiri itu sebetulnya sekarang tuh masih gelagapan lah. Gimana caranya untuk bisa utilisasi AI itu, mereka itu sebenarnya masih nyari-nyari gitu ya. Sehingga ethics yang tadi dirimu bilang, itu ya banyak yang ditabrak gitu dan ketahuan gitu. Ketahuan proyek segede itu bayar triliunan terus dikasih ChatGPT, ya mending saya aja cari ke ChatGPT kan gitu. Simpelnya kan kasarnya kayak gitu. Nah makanya sekarang di perusahaan-perusahaan itu kalau misalkan kita ngomongin AI ya, ada job yang spesifik itu tugasnya itu ngelihat ethics dari AI-nya itu sendiri gitu. Jadi ada manajer AI-nya lah, manajer ethics-nya lah gitu, yang buat mantau kira-kira ini tuh ngaco nggak sih? Apakah karena mereka pengen ngejar tujuan yang optimal, apakah mereka benar-benar nabrak ethics yang ada nggak sih? Itu sih, apa adanya seperti itu ya. Sekarang ini kondisinya memang sekarang masih berkembang dan saya yakin ini juga akan terdevelop terus sampai mungkin 4 tahun lagi saat kalian, 3 tahun, 4 tahun ya, sekitar segitu ya. 4 tahun lagi kalian lulus, mungkin ethics-nya udah berbeda lagi nih yang akan dibahas seperti itu. Tetap pantau ya kondisi sekarang, kemudian yang lagi hit seperti apa, dan coba cari ilmunya juga kalau misalkan memang itu bikin kalian menarik ya gitu. Begitu Pak. Oke, hatur nuhun Kang lagi. Silakan. Oh, ini hadiahnya mau sekarang apa nanti terakhiran? Teteh MC, Akang MC?
Hadiahnya mau sekarang apa nanti terakhir? Sekarang, oke. Wah luar biasa. 5 tumbler, tumbler sama ya? Bisa dijual dong. Baik, jadi untuk 5 penanya terbaik Silakan, akan mendapatkan goodie bag, goodie bag atau hadiah sekarang. dari Gojek. Tambahan saya kasih 200.000 GoPay ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Gojek. Oke, tepuk tangan. Wow, keren banget ya. Jadi boleh untuk bisa berbaris dulu bersama Kang Regia Segardika, boleh mohon berdiri untuk difoto bersama. Bisa lihat ke kamera, boleh ke sebelah tengah aja untuk 5 pertanyaan terbaik. MC Punten, saya ada satu pertanyaan nanti ya buat teman-teman di sini ya. Baik, silahkan Kang. Baik, sebelum itu untuk sesi dokumentasi dulu, boleh dibuka tumblernya, dibuka saja. Tumbler lagi, saya di tengah nih. Oke. Sama ya? Untuk logo Gojeknya bisa diperlihatkan ke depan. Baik, sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi senyum 200.000 dari Gojek. 1, 2, 3. Oke, langsung jajan ini mah, fix. Seperti itu. Oke, dipersilakan kepada terima 5 kasih penanya banyak. terbaik. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya yang ada di sini. Oke, Kang Regi katanya mau ngasih satu pertanyaan. Silakan. Satu pertanyaan ya. Ini gue aja 500.000, jangan-jangan ya. Jadi saya mau bagi-bagi GoPay lagi nih. Pertanyaannya mungkin nggak terlalu harus mikir ya. Di sini teman-teman punya aplikasi Gojek? Punya ya? Yang punya ngacung dong? Punya ya? MC juga Oke. pengen ya. Ini buat MC sama buat semuanya, mungkin ibu-ibu dosen, bapak ibu dosen juga kalau mau misalkan. Saya ada satu pertanyaan. Siapa yang punya saldo paling besar GoPay-nya di HP kalian? Maju ke depan. Maju ke depan. Minus saya ini. Aduh, kalau saya kayaknya minus ini kan. Jangan malu-malu lah, barangkali 100.000 juga lumayan, gak ada gitu yang lain yang ngelebihin. Ayo, ayo dong, ayo dong. Ayo, ayo, pede aja. Pede aja. Pede aja, ayo, ayo, ayo. Pemenangnya saya kasih, yang pertama yang pemenang ya saya kasih 300.000 GoPay. Oke. Oke. Sok, mana? Berapa? Coba yang paling besar saldo GoPay-nya boleh maju ke depan. Jujur kalau MC cuma ada 7.000 ya Kang ya. Maaf banget. Ada di sebelah sini ada? Saya mau Coba. moderator nih. Saya moderator 300.000 nih Kang nih. Wih, ada. Barangkali, lebih tinggi Pak. nggak? Di sebelah mana? Oke, ada di sebelah sini Kang. Berapa nih? Boleh, bisa langsung naik aja nanti disebutkan saldo GoPay-nya ya. Masuk Dan isi kayaknya ini. diperlihatkan. Siap, namanya siapa? Asmara. Saldo GoPay-nya berapa silakan? 42.000. Oke, 42.000. Ada yang lebih lebih tinggi. tinggi. Ada yang lebih tinggi. Maju. Oke, mau yang mana, mau yang mana? Silakan. Oke. Kayaknya langsung top up ini barusan ya. Awas aja langsung top up ya. Dilihat nanti sama Kang Regi nanti. Boleh? Naik. Jangan bilang saldonya cuma 3.000 ya. Coba, berapa? Namanya siapa? Nama aku Videla. Saldonya 75.850 perak. Oke. Lumayan 7.000. Oke, silakan berderet sesuai dengan sesuai dengan saldonya silakan. Halo semuanya, nama aku Najwa Nurul Aziza. Saldo aku 610.000. Kena mental ini semuanya ini 600.000. Gak apa-apa. 74.000. Oke. Oke, ada nggak yang di atas 600.000? Ada nggak? Ada Di nggak? atas 610.000 teman-teman. 610.000 ya tadi ya. Ada lagi? Yang Itu sebelah ada yang angkat tangan berapa tuh? Lagi top up kayaknya ini. Aduh, ketahuan top up nanti ya. Beneran? 700.000? Silakan maju. Ayo maju ke depan silakan. Ayo maju. Gak boleh kelihatan top up ya teman-teman. Oke, nanti dicek ya. Kita lihat kapan terakhir kali top up. Oke, siap. Nanti minta nomornya ya. Nanti tes siapa Bun tadi? Najwa. Najwa ya. Najwa, saya kasih 300.000.
Sisanya terima kasih udah naik ya. Saya kasih 100.000 juga. Yeay, tepuk tangan buat teman-teman 100.000 semua. ya. Satu lagi, punten, satu lagi. Makasih. Siap, makasih banyak. Satu lagi, pertanyaan terakhir. Siapa yang saldo GoPay-nya paling kecil? Oh, langsung oke. Yang sudah dapat tadi hadiah enggak ya? Yang sudah dapat tidak ya? Coba. Ada Kakak Kang. Nono bagi-bagi Kayaknya ya ini- sama yang lain ya. Nol. Guys, kalian tuh ini tanggal muda kok. Masa sedikit gini. Coba boleh langsung naik aja? Berapa coba 1, 2, saldonya? 3, 4, 5. Sudah habis. Kita lihat. Sudah 5 orang. Silahkan. Boleh ke tengah? Ke sebelah tengah aja? Silakan. Terus. Kenapa takut ke tengah? Bukan ke pinggir, Boleh ke yang tengah sebelah kakak. sini agaknya ke tengah. Nah, ke sebelah sini. Terus. Oke. Siap, silakan perkenalan diri, kemudian berapa saldonya ya. Mangga silakan. Perkenalkan, nama aku Alisa dari Vkom. Saldo aku 0. Wih, tepuk tangan. Mantap. Lanjut. Perkenalkan, nama aku Gisna dari FEB. Saldo aku Rp71. Rp71, Masya Allah. Nama aku Rasya dari Vapet. 450 perak. 450 perak, udah sesuai urutan ya. Mantap. Nama aku Christian Jonathan Rianto dari FTIP. Saldo aku Rp1.000. Rp1.000. Lumayan, beneran naik. Halo, perkenalkan nama saya Nusa, saya dari FIB. Saldo saya Rp3.251. Wah, beneran ini naik semuanya nih. Oke, teh siapa tadi? Punten tadi sebenarnya? Alisa. Alisa, jadi akan dapat GoPay sebesar 200.000. Oke, tepuk Teh tangan. Alisa langsung ke bootcamp ini mah. Ya. Jajan habis Sisanya ini. 50.000 ya. Oke, tepuk tangan dulu Tepuk dong. tangan dong. Oh iya, terima kasih juga kepada Gojek. Iya, Tentu betul sekali. saja. Gojek sedang bagi-bagi untuk teman-teman TPB semuanya. Selalu ada ya. Oh, jelas banget. Oke, mau nunggu apa? Jangan di TF sekarang, langsung ke bawah aja Langsung ke teman-teman. Yuk. bootcamp kayaknya kan. Iya, boleh langsung ke panitia saja untuk mendata nomor GoPay-nya. Sudah? Baik, kalau sudah saya akan ada yang mau disampaikan Kang terakhir? Cukupnya sudah menyampaikan GoPay kepada masing-masing pemenang. Baik, ada kesimpulan yang ingin saya tarik bahwa ternyata teman-teman jadilah pribadi yang adaptif yang pertama. Yang kedua, ini saya paling senang nyampaikan ini dari tahun ke tahun. Jadi begini, ternyata untuk menjadi pemenang itu tidak harus menjadi yang terbaik. Ya, ternyata banyak di antara kita semua di sini yang menjadi pemenang itu ternyata orang yang sedikit berbeda, begitu ya. Jadi ternyata kunci sukses itu bukan menjadi paling baik ternyata. Jadi sedikit lebih beda itu jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Bisa diambil kesimpulan teman-teman? Sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Apa yang dilakukan oleh iPhone sekarang? Hanya merubah sedikit desain aja di belakangnya. Kameranya masih mirip, kemampuannya masih mirip. Yang dilakukan adalah sedikit merubah gitu ya. Jadi teman-teman sekalian kalau mau sukses itu kuncinya ya. Sedikit lebih baik, sedikit lebih beda ternyata lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke, jadilah berbeda, jadilah diri sendiri, dan jadilah adaptif terhadap perubahan lingkungan saat ini. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Kang Regi. Sekali lagi kurang kenceng aplausnya teman-teman. Baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan ada penyerahan cenderamata. Akang, boleh ditunggu untuk Kang Regi Sagardika oleh Ibu Laina Ravianti SHMH. Oleh karena itu, kepada Ibu Laina dipersilakan untuk masuk ke atas panggung. Oke, mangga Ibu bisa diberikan. Oh, beda Ibu. Boleh langsung diberikan kepada Kang Regi Sagardika. Baik, bisa lihat ke kamera Ibu Boleh. dan Akang. Aba-aba dari saya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, dengan pemberian cenderamata ini semoga antara Universitas Pajajaran dan juga Gojek makin langgeng dengan kerjasamanya. Teh, ya. Amin. Baik. Makin banyak Sudah? promo juga ya buat mahasiswa Betul. Unpad. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Eka. Dan juga Bapak Regi.
Oke. Kali ini akan ada sesuatu hal yang mungkin makin bikin teman-teman di sini deg-degan. Oke, tapi sebelum itu beri tepuk tangan yang meriah untuk Gojek. Gojek. Oke, terima kasih kepada Bapak Regia Sagardika yang telah memberikan penjelasan yang luar biasa mengenai tema yang tadi dibawakan tentang pentingnya belajar di luar prodi. Selain itu juga menambah wawasan yang disampaikan untuk menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus lebih berkembang. Wow, keren banget ya. Oke, teman-teman, akan ada langsung aja ke sesi yang ditunggu-tunggu atau Betul. ada bagi-bagi hadiah lagi Oh nih Kak? jelas Teh, kita masih bagi-bagi hadiah dong. Nah sekarang ada hadiah atau merchandise eksklusif dari Alibaba Cloud. Nah, Alibaba Cloud ini adalah cloud terbesar di dunia. Jadi bakal bagi-bagi hadiah yang tentunya keren juga ya. Oke, ada pertanyaan yang mana pertanyaan ini harus dijawab oleh teman-teman semuanya ya. Betul sekali. Oke, sudah siap pertanyaan yang pertama? Nanti yang bisa boleh langsung merapat ke tengah MC ya. Oke. Oke, sudah siap? Aduh, masih kurang suaranya. Sudah siap? Siap. Oke. Yang sebelah sini belum banyak karena tadi yang di sini udah dari tadi. Yang sebelah sini sudah siap. Oke. Pertanyaan yang pertama. Boleh? Siapa pendiri Alibaba? Coba, siapa pendiri Alibaba? Coba yang udah dapat jangan serakah. Oke, coba yang lain. Boleh yang sebelah sini sih. Oke. Oke. Boleh Boleh, akan Teh. ke tengah aja. Ke sebelah tengah sini. Gimana biar Afdol kita di panggung aja ya Teh ya? Boleh, ayo kita Oke. naik ke panggung. Boleh. Tadi pertanyaannya adalah Siapa pendiri Alibaba? Oke, perkenalkan nama aku A2, aku dari Visip. Untuk pendiri dari Alibaba sendiri itu Jack Ma. Oke, Jack Ma. Apakah betul, Ibu? Betul, tepuk tangan dulu dong buat Kang Adit. Tunggu dulu di sebelah sini, Akang. Untuk pertanyaan kedua, Teh. Oke. Boleh disebutin Akang? Boleh. Apa nama model AI dari Alibaba Cloud? Coba, ada yang tahu? Boleh ngacung? Kalau yang dari tadi di sini mah harusnya tahu karena udah di style di awal. Betul. Ada yang tahu? Model AI dari Alibaba Cloud. Ada? Ada yang Sebelah tahu? mana? Sebelah Boleh langsung mana? naik aja? Boleh langsung berdiri aja. Aku jemput ya Teteh. Boleh, sebelah di sini sebelah mangga. sini. Boleh langsung maju aja Teteh ke atas panggung. Aduh diskusi dulu, itu diskusi dulu apa jawabannya apa katanya Teh. Apa ya? Oke kayaknya udah siap, udah tahu. Boleh sini Teteh ke tengah bareng sama aku. Boleh disebutkan nama dan jawabannya ya. Perkenalkan nama aku Amalia dan jawabannya LLM Quen. Quen. Q-U-E-N. Oke, apakah sudah betul? Oke, tepuk tangan dulu dong Tepuk untuk tangan dulu Kang Adit untuk dan juga Teh Amalia. Amalia. Maka dari itu akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Alibaba yang akan diserahkan langsung oleh perwakilan dari Panitia. pihak Alibaba. Dipersilahkan, boleh maju ke depan. Boleh agak ke tengah Teteh Akang. Baik, penyerahan merchandise akan diberikan oleh perwakilan dari Alibaba. Oke, difoto dulu 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, boleh selanjutnya. Baik, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, untuk selanjutnya foto bersama dari pihak Alibaba boleh di sebelah tengah. Oke, baik. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Dan Dan juga juga- terima kasih kepada pihak Alibaba atas merchandise-nya. Betul, dan ini tuh Alibaba tuh cloud terbesar ya Teh ya di Bener dunia. banget, cloud terbesar di dunia. Wow.
Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya penyimpanannya penuh atau misalkan apapun yang mau disimpan bisa di Alibaba Cloud Iya ya, Teh, bener ya? banget, karena kan biasanya kalau mahasiswa butuh banget penyimpanan yang gede. Dari mulai tugas, nanti tugasnya ada tugas video ya kan, kayak tadi, oh ngomong-ngomong ada video nih. Oke, kira-kira apa ya Teh? Ada yang tahu sesi sekarang apa? Oh, udah gak sabar. Udah gak sabar. Udah gak sabar. Udah pede menang kayaknya ya. Bener banget, jadi dari sekian banyak ya teman-teman karya kreatif yang sudah masuk, juri juga sampai bingung ya. Betul, Bahkan betul, kemarin betul, MC ngeliat juri, aduh pusing, ini karya yang mana ya yang bakal dipilih. Betul. Siapakah yang akan bawa pulang gelar Desain X Banner terkece dan video OKK terbaik tahun ini? Inilah para pemenang karya terbaik Aksi Sosial TPB Fest 2025 versi Desain X Banner. Juara ketiga, Kelompok 217, Subkelompok 1 dengan tema Jam Tidur Ideal. Juara kedua, Kelompok 95, Subkelompok 3 dengan tema Ruang Pakan untuk Sayap Lestari. Juara ke-1, Kelompok 48, Subkelompok 5 dengan tema Biopori. Dan untuk kategori pilihan audiens, juara favorit, Kelompok 125, Subkelompok 3 dengan tema SKSD. Boleh untuk perwakilannya bisa Untuk maju ke depan? perwakilannya bisa maju ke depan. Kelompok 215, subkelompok 3. Mohon Boleh. maaf. Untuk kelompok 48 sub 5, untuk kelompok 95 sub 3, tiga. dan kelompok 217 sub sub 1. 1. Boleh perwakilannya maju ke depan? Ada perwakilannya? Boleh ada perwakilannya? Kalau Oke. dari sub kecilnya tidak ada, mungkin perwakilan dari kelompok 48, kelompok 95, dan kelompok 217. Boleh maju ke depan? Wow, teman-teman sepertinya tidak ada yang mau. Kalau tidak ada yang mau buat MC saja nih. Oke, selanjutnya akan ada tayangan video TPB OKK terbaik tahun 2025 dan 2026. Para pemenang karya terbaik Aksi Sosial TPB Fest 2025 versi video dokumentasi. Juara ketiga, Kelompok 82, Subkelompok 1 dengan tema Splash of Health and Cleanliness. Juara kedua, Kelompok 181, Subkelompok 1 dengan tema Sosialisasi Gizi Seimbang beserta tipsnya. Juara ke-1, Kelompok 215, Subkelompok 3 dengan tema Ekoenzim. Dan untuk kategori pilihan audiens, juara favorit, Kelompok 125, Subkelompok 3, saatnya kamu sadar berkendara. Tadi kita dengar udah ada yang teriak, Kang. Betul, itu sepertinya juara 1 sangat Iya. jingkrak-jingkrak sekali ya. Boleh untuk Oke. perwakilannya langsung aja mendekat ke arah panggung. Boleh untuk perwakilannya bisa maju ke depan. Untuk kelompok 82 sub 1, kelompok 181 sub 1, dan kelompok 215 sub 3. Boleh teman-teman semuanya, boleh perwakilan maju ke depan. Untuk yang juara 1 spesial boleh maju ke depan aja semuanya. Oke, sudah kelihatan nih aura-aura juara satunya ya. Aura-aura pemenang ya. Oke, boleh yang tadi disebutkan, boleh maju ke depan? Ini juga ada pemenang juara ketiga dari X Banner, yaitu kelompok 217 subkelompok 1. Untuk juara 2 dan 3, nominasi video terbaik, apakah ada perwakilannya? Jikalau misalkan tidak ada subnya, boleh dari
Kelompok besar. Kelompok besarnya boleh maju ke depan untuk perwakilan. Kelompok 181 dan kelompok 82. Oke baik, untuk itu kami mengundang Ibu Dr. Laina Rafianti SHMH untuk memberikan hadiahnya. Baik, untuk itu kami undang Ibu Dr. Diana Amor MPD untuk memberikan hadiahnya. Oke, yang pertama akan diserahkan kepada juara 3 X Banner. Aba-aba dari saya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok 217 yang sudah memenangkan nominasi X-Banner terbaik. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyerahan juara 1 dari karya terbaik kategori video. Dipersilakan Ibu untuk diberikan kepada kelompok Baik, terima kasih. Bisa sesi foto bersama dulu Ibu? Boleh di sebelah Boleh tengah? di tengah Ibu. Baik, sudah siap? 1, 2, 3. Yang 3 ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu Diana yang sudah memberikan hadiah kepada para pemenang. Selanjutnya ada apa lagi Kang? Untuk selanjutnya khusus untuk juara 1 akan ada merchandise eksklusif dari pihak Alibaba Cloud. Maka dari itu kepada pihak Alibaba boleh maju ke depan untuk memberikan merchandise-nya. Oke, disertai dengan Ibu Laina Rafianti untuk memberikan selamat kepada juara 1. Oke, selamat untuk juara 1 video. Mungkin kita akan mendokumentasikan aba-aba dari saya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada Ibu Laina dan juga ya pihak Alibaba Cloud. Dan teman-teman semuanya boleh silahkan kembali dan berfoya-foya. Tepuk tangan dulu dong untuk juara 1 dan juara 3. Kreatif nih, yaitu terfavorit juga dilihat dari para juri ya Teh ya. Baik, Oke, boleh mungkin- langsung ke tengah saja. Iya, boleh ke tengah aja Kang Teteh. Baik, mungkin selanjutnya akan kita undang untuk penyerahan. Oke, selanjutnya yaitu akan ada penyerahan hadiah dari pihak TPB dan juga pihak Universitas Pajajaran. Betul. Untuk itu kami undang Bapak Eka untuk memberikan hadiahnya. Untuk itu kami undang pihak dari Alibaba untuk maju ke depan juga akan memberikan hadiah. Bapak Eka boleh maju ke depan? Boleh, akan mendapatkan juara favorit uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Oke, boleh foto bersama terlebih dahulu? 3, 2, 1. Oke. Baik. Tepuk tangan buat teman-teman semua yang menjadi Oke. kelompok terfavorit tahun ini. Terima kasih juga kepada Bapak Eka.
Foto dulu. Boleh foto dulu oke. sebelah sini. Heboh banget ya, juara favorit. Oke. Oke, untuk selanjutnya yaitu teman-teman masih ingat tadi kita mengisi reservasi yang diberikan oleh dosen. Pembimbing masing-masing. Udah Masih pada ingat? ngisi teman-teman? Yang tadi mungkin udah fotonya bareng-bareng sama kita. Oke, dan sekarang akan ada 20 pemenang yang terpilih dari reservasi tersebut. Dan akan mendapatkan merchandise dari Gojek. Oke, sudah siap untuk ditayangkan? Oke, kita lihat 20 reservasi terbaik. Oke, di sini ada. Coba, ada yang namanya enggak? Nama-namanya ada semua. Namanya ada atau enggak, boleh langsung maju ke depan? Untuk yang namanya ada dan tertera di layar, bisa langsung maju ke panggung. Boleh? Ada? Boleh langsung maju ke depan aja? Nanti langsung kenalan nama dulu kali ya, Kang. Oke. Oke. Boleh langsung naik aja ke atas panggung. Boleh langsung naik saja. Dan ini dipilihnya melalui random picker ya Teh ya. Seperti itu. Jadi beberapa ratus orang yang mengisi dan yang hadir berempat. Bertiga. Boleh ke tengah saja? Boleh langsung ke Ke tengah aja. tengah saja. Oke, ada lagi namanya? Oke, namanya ada? Kalau gitu dihitung sampai 10. Dalam hitungan 10 ya Teh ya. Iya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali hangus, sayang Kang. sekali. Boleh langsung diberikan saja? Langsung diberikan saja. Ini door prize dari Gojek untuk 3 orang dari 20. Betul. Boleh langsung dibuka saja dan diperlihatkan kepada kamera dan akan sesi foto bersama. Boleh diperlihatkan ke kamera merchandise-nya. Aba-aba dari saya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, boleh langsung boleh saja. langsung kembali ke tempatnya. Tepuk tangan buat teman-teman yang sudah memenangkan merchandise dari Gojek. Baik, teman-teman semua, tibalah kita di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber, pihak yang mendukung diantaranya Gojek, Alibaba Cloud, Unpad Luhung, dan Live Unpad. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari momen ini. Semoga seluruh wawasan dan pengalaman yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi bekal untuk perjalanan karir dan inovasi di masa depan. Atas nama penyelenggara kami memohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Saya Indi Kurniawan. Saya Hoirunisa Fitriani. Pamit undur diri. Sampai jumpa di TPB Festival 2026. Persembahan penutup akan dimeriahkan oleh Band Adipati. Oke, selamat sore semuanya. Teman-teman boleh ke depan semua ya. Masih semangat dong. Kita joget bareng-bareng yuk. Ayo yang boleh masih ke ada depan di sini. semua, yuk. Teman-teman, Saya kita- mohon untuk kita semuanya jamming kita bareng. kita merapat ke depan sini. Kita ke joget depan semuanya ya. bareng-bareng. Kata bola balik, dia ada. Boleh, ayo maju ke depan semua, yuk. Ayo. Karena disusah, duduk dan suko, atau lagu dapat kawan, nasora sekoado, semendenai dia. Bikin gagal suka, dulu ada rambut kepang, dua sekarang rambut rame. Ayo dong yang masih duduk kita joget bareng. Yang jogetnya yang paling heboh bakal dapat merchandise ya. Boleh mas, joget dulu di tengah. Joget dulu di tengah. Joget di tengah. Yang jogetnya heboh dapat merchandise. Heboh bakal dapat merchandise lagi dari Gojek. Ada bikin gagal mete, tidur malam bola balik, sejak gagal
masih duduk kita joget bareng-bareng yuk. Boleh ke tengah, yang juara satu ke tengah, ayo, kita joget bareng yuk. Joget ke tengah, ayo, joget ke tengah, ayo. Ada hadiahnya kan? Ada hadiah. Buat yang jogetnya paling bakal dapat hadiah lagi. Yuk. Lewat berpanggilan rumah, kakak jadi satu kampung berubah. Ya lebih maju lagi yuk. Gara-gara ada Kita maju lagi teman-teman. Siapa yang bisa nggak buat lingkaran? Cakep pun nama. Yo yang masih duduk. Terpanggil lama. Ayo dong. Anak muda sekarang nggak boleh malu-malu. Maimuna, lucunya. Turun. Sesatu rumah. Kalau kamu cinta, kakak janji langsung tinggal nikah. Yang paling heboh dapat merchandise, ayo. Yo, jogetnya paling heboh dapat merchandise. Oke, masih. Oke, belum ada yang heboh. Ayo, belum ada yang heboh. Siap, 1, 2. Oke, belum ada yang heboh. Yang lebih heboh lagi, lebih heboh. Masih harus heboh. Asik, terus. Masih kurang heboh. Oke. Terus masih harus joget. Asik. Nona kau perfect sekali, asli bidadari dari langit bro. Ketika anda kena datang foto, pasti kena. Yesterday, a new version of my favorite open source large language model, Qwen, was released, and it is Qwen 2.5 Coder 32B. The results with Qwen 2.5 Coder 32B were that good. We've seen how you can use the Qwen 2.5, and we've seen that the model has a lot of strengths as it comes for coding and understanding textual information. Also, it was pretty good at labeling sentiment data with topics, tagging, etc. Qwen 2.5 Coder, the 32 billion parameter version, is incredible, and it's making a big splash in the AI space at the moment. This is a model created by Alibaba, the very large Chinese company. They've made it specifically to be able to code extremely well, and it does that very, very well. It's pretty easy to get started with Qwen 2.5, and it's a great model to run locally, right? The 32 billion parameter model really is a superb model. It is probably the best
coding model that you can have. Go play with Qwen. It's a great model. I would definitely say Qwen was the winner here, just in terms of speed and the ability to create the game Snake successfully. The Qwen 2.5 coding model is fantastic. And I have to say, I really liked testing QVQ. QVQ is a really impressive model. Alibaba QWQ 32B. I have to say, I was really quite impressed with this model. I would definitely urge people to test this out themselves. Definitely an interesting release and worthy of some attention. Just a little closer. I can feel your heartbeat. The hills are alive with the sound of music. La la la, heaven's in the hallway.